Hello everyone, welcome to my YouTube channel New Zealand Canadian NZD Cats. I want to sell it. Sekali lagi, New Zealand Cat ini keep selling. Saya ingin keep selling. So saya akan melihat secara pertama adalah di mana letak NZD Cat ya. Kalau secara teknikal memang dia berada di low NZD Cat dia low, sangat low sekali ya, sehingga berarti dia sudah berada di zona zonanya sudah berada di zona merah, artinya possibility untuk turun masih cukup tinggi ya. Walaupun di sini kita lihat secara center of gravity-nya dia lagi pointing up. Kita lihat dia 4 juga sama, center of gravity-nya juga cukup tinggi. Jadi semua open ini saya selling karena memang saya melihat bahwa trendingnya dia akan masih continue another low, sehingga possibility-nya kalau jangan terjebak dengan anggapan atau asumsi bahwa oke, ini sudah lower low ya, ini sudah lower low. Kita tidak akan pernah tahu dia lower low nya seperti apa ya. Bisa jadi seperti ini teman-teman, bisa aja seperti ini. Kita coba lihat ya. Nah, ini bisa jadi seperti gini. Kita coba lihat dulu di sini. Ini adalah harusnya MFC. Kalau kita ambil ini MHP, maka di H4 harus di daily harus ada ekstrim. Ekstrim di daily. Kita break. Nah ya, kalau di daily ekstrim maka saya nggak pakai MA ya. Bentar, ini aja. Nah, ini aja lebih jelas. Oke, kita delete dulu beberapa indikator yang ada di atas. Nah, kalau kita bicara tentang MHP maka di sini harus asik ya warnanya. Kita saya coba warna blue, object as background. Oke, asik. Najwa oke lah, bisa buat dia yang lebih soft aja, kita pakai yang lebih soft. Nah, ini udah, ini harus ekstrim karena di H4 ya, ini dia di sini adalah MHP, maka MHP ini secara higher degree dia valid. Secara higher degree dia valid karena di sini ada MHP dan di H4 harus ekstrim. Sehingga kodenya kalau kita pakai kode di sini maka dia berkode REM, Re-entry Extreme MHP di sini. Ya, di sini REM. Re-entry Extreme H4 MHP. Ini kalau kita pakai BBMA ya, seperti itu. Nah, validkan di H1. H1 kalau di sini MHP maka di sini juga harus ekstrim. H1 juga harus ekstrim. Bentar, saya geser ke dia harus ada ekstrim di H1. Nah, di H1 ekstrimnya 1, 2, 3 ya. Ada kandel-kandel ekstrim di time frame yang lebih rendah. Oke.
Itu salah satu cara mengidentifikasi teman-teman. Masalahnya adalah di sini sudah terjadi. Kita tidak bicara lagi tentang yang sudah terjadi. It's already happen ya, dia terjadi di sini. Gampang kalau kita menganalisa sesuatu yang sudah terjadi, mudah gitu. Semua orang pasti bisa. Tapi setidaknya bisa jadikan sebagai satu. Kita coba di sini. Nah, 4 ini ya. Ini ekstrim. Paling tidak di sini saya akan mengambil kita bisa ngambil antara MHV dan ekstrim lagi di H1-nya. Kita coba bongkar di H1-nya. Nah, berapa sih tadi? Pada ada. Bentar, kita mana tadi bro? Ini ya. Nah ini ya. Jadi kita bisa mengambil antara RME atau ekstrim di sini. Ada dua pilihan memang, MHV atau RM atau ekstrim. Pilihannya kan di situ di sini. Nah, kebetulan di sini adalah MHV. Ada candlestick arah karena dia break di mid BB. Ini candlestick arah itu penunjuknya dia break di lower di MA low dan mid BB. Ini ada CSA. Ini juga sama. Nah, kalau ini momentum ini ya, ini momentum. Oke. Nah, tadi kan gini. Nah, so itu yang mendasari kalau kita mengambil satu keputusan buy atau sell. Sekarang kita tidak usah bicara tentang dua ini, kita bicara tentang di sini. Oke, kalau seandainya ini adalah MHV di harga ini, maka kalau katakanlah kita di sini adalah ini MHV, maka di H1 dia harus ekstrim. Belum ada sih sebetulnya di ekstrim. Nah ya, belum ada ekstrim di H1 kan. Kalau ini kita ingin memvalidkan bahwa di sini adalah MHV, maka di H1 harus ekstrim. Belum kan? Maka kita ngambil yang secara high degree saja tidak confirm, maka kita masih maka trennya masih akan mengambil di high degree. Ini kalau tidak confirm. Nah, tren di high degree apa? Tren di high degree-nya dia masih low karena apa? Dia membuka ini. Pointingnya dia masih pointing low. Ya, pointingnya masih low. Kok bisa pointing low ya? Karena dia masih membuka ke bawah. Beda kalau di sini membuka ke atas seperti ini, dia masih akan trennya adalah tren up atau ya tren uptrend karena masih naik seperti itu. Nah, karena di daily juga masih trend low, maka re-entry-nya bisa di mana? Re-entry-nya bisa di daily. Ini bisa dijadikan sebagai re-entry. Sell limit di harga ini bisa. Ya, di harga ini bisa. Nah, di sini saya ada sell cukup banyak sell, memang di sini saya lakukan banyak sell. Oke, sekarang kita lihat di mana? H1. Kalau ini MSP maka ini pun harus ekstrim, ya kan? Hampir ekstrim dia. Keluar MA keluar dari low BB. So possibility-nya kalau dia hampir ending seperti ini, kita bisa pakai Fibonacci sebagai tempat untuk menentukan arah target zone. Sebetulnya sih ini sudah target zone ya, dia bisa close di harga ini ya, atau nanti bisa close di zone kedua. Ini zone kedua, saya punya zone kedua di sini. Dia bisa TP di zone pertama. Zone pertama dia TP, bisa TP di zone pertama.
Saya bisa zone TP di zone pertama atau di zone kedua. Terus buy lagi bisa enggak? Kalau buy, karena masih belum ada fase untuk buy, sehingga secara melihat tren belum sih ya. Saya belum cenderung untuk melihat tren secara buy ya. Gitu. Masih hold sell lah, bisa dibilang masih hold sell gitu. Kalau kita ingin secure ya secure aja, stop loss di sini udah secure itu, tinggal sisakan satu open. Nanti ini targetnya bisa di zona 2 atau zona 3. Saya masih ada minus open di UCAD. Kita lihat di UCAD. Nah, di sini saya ada sell di harga ini. Coba kita bongkar di H4 re-entry sebetulnya dia di sini. Dan UCAD di sini re-entry. Coba saya bikin UCAD. Oke. Ya, re-entry. Kita lihat dulu UCAD secara masih naik dia, weak ya, masih naik dia. Artinya dolar masih strong terhadap Canadian. Oke, sekarang di 4 ini kira-kira akan kemana UCAD? Kalau kita mengambil secara fase, kita mengambil di harga di sini, maka sell limit itu bisa di harga ini. Sell limit bisa di harga ini ataupun di harga ini sell limitnya. Nah, situ. Ya. Ini adalah 2 sell limit karena memang UCAD ini kalau secara tren memang saya masih melihat bahwa UCAD ini akan masih bisa untuk continue another low lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang open posisinya. Oke, UCAD ini kalau kita pakai re-entry maka di H1 nya harus ekstrim. Kita cari dulu ini apa ini ya? MHV ya, kita coba cari dulu MHV nya. MHV coba cari, maka di DM15 harus ekstrim dia. Nah, seperti itu. Di sini harus ada ekstrim seperti ini, atau paling tidak ada candlestick seperti ini, ada pengarah CSE nya di sini. Kita tunggu aja nanti pengarahnya dia CSE nya muncul. Pengarah CSE nya muncul baru nanti opsi sell. Tetapi tetap ada kita sudah pakai yang namanya sell limit entry nya. Kita ambil secara H4 nya ada di atas, di bawah. Nah, ini kita geser ke bawah. Oke. Jadi ME sebenarnya trading dengan multi time frame, pakai ME saja cukup. Artinya dengan pakai ME ini kita tahu possibility naik turunnya dia punya. Kalau trennya dia masih turun ya, maka ME ini bisa jadikan sebagai pijakan untuk sell, untuk seperti itu, untuk sell. Saya ambilkan. Contohnya yang di sini, trennya dia masih naik. Ini ME jadi pijakan untuk buy seperti itu. Ya, jadi pijakan untuk buy. Oke, so ini jadi, kalau saya ini jadi pijakan untuk sell. Oke. So sekarang ke
AussiCAD ya. Jadi UCAD saya ingin sell tapi currency meter masih belum confirm untuk sell, jadi saya belum akan nambah sell dulu, saya masih akan, ini pun bisa kita hapus, tidak ada masalah sebenarnya. Kita tunggulah kalau dia benar-benar berubah arah, Canadian kembali strong versus dolar, baru nanti kita bicara tentang sell di UCAD nya. Oke. Next Aussie Swiss ya. Aussie Swiss. Oke. Aussie Swiss ini juga kita lihat di daily saya mau buy ya. Saya ada sell 1, kemudian 2, 3 buy di harga ini. Saya ingin buy karena Aussie Swiss, saya melihat bahwa Aussie Swiss potensi kenaikannya masih cukup tinggi ya. Ini juga ditandai dengan ini pointing up ini, sehingga ya kalau dibilang ini salah, ini salah karena apa? Sehingga saya terpaksa harus lock posisi di harga ini. Saya harus lock posisi. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang open di AussiCAD Swiss ya. Kalau saya ingin buy lagi, ini adalah harga di mana saat ini berada. Kita mengambil di H4 ya. Ini adalah re-entry, dia punya re-entry. Oke. Kita arsir dulu lah. Oke, re-entry. Maka kalau kita anggap sebagai ini MSV ya, karena di sini adalah re-entry apa buy, misal kita ingin buy. Kalau di sini adalah MSV, maka di H1 harus ekstrim atau ya ekstrim, karena dia ini MSV, dia harus ekstrim di H1. Tes di H1 ya, dia harus ekstrim. Sini ekstrim, jelas ekstrim. ME keluar dari lower BB. Ini kalau kita anggap sebagai MSV ya. RM, maka kodenya di sini adalah RME. Kalau tadi RAM, sekarang RME. Re-entry, MHV, extreme. Ya, di sini kita re-entry. Re-entry-nya apa? Saya ingin apa? Saya ingin buy. Maka divalidkan dia di H4. Di H4 kita anggap ini sebagai MHV. Ini pun sebenarnya juga bisa kita anggap sebagai MHV. Ya. Jadi semua posisi bisa kita anggap sebagai MHV. Itu kalau menurut saya bukan hanya di mendekati upper BB atau mendekati lower BB, tapi ini pun harus bisa divalidkan sebagai, bisa kita validkan sebagai MSB. Dan ini pun contoh di sini, ini MSB, maka di H1 ini dia harus ekstrim. Dia harus ekstrim atau double ekstrim di H1-nya. Kita lihat aja. Nah, kan? Di sini dia harus ekstrim atau double ekstrim di H1-nya. Jadi itu cara memvalidkannya. Kalau saya cara memvalidkannya seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini ekstrim, maka di M15 harus MSV. Kalau di sini ekstrim, mana tadi? Ya, ini. Kalau di sini ekstrim, katakanlah ekstrim ya. Kalau di sini ekstrim, ini M berapa ini? Loading. Kalau tadi di mana tadi H1 ya? Kalau di sini ini kita hapus dulu. Kalau di sini kita valid, kalau kita anggap ini M ya, RM ya, RM, maka di H1 RE re-entry di H1-nya ini kita anggap sebagai ekstrim,
maka dia di M15 harus MHV atau ekstrim juga. Di sini harus MHV atau sorry, kita pakai ini dulu. Nah, ini MHV di sini. Di sini MHV-nya di sini. Di sini harus MHV. Nah, ini karena saya salah, ya sudah tak biarkan. Saya lebih suka lock aja posisi. Nah, di sini MHV. Oke, di sini MHV-nya di sini. Banyak sebetulnya harusnya di sini. Harusnya banyak di situ. Nah, oke, teman-teman. Maka mana H4. Kalau di sini kita mau re-entry by R, re-entry-nya di sini. Ya, ini kalau kita kasih kodenya, maka kodenya adalah di sini kita kasih kode R M ini H4 ya. Oke, RME. Jadi sudah betul. Saya ingin re-entry di sini, artinya saya ingin re-entry buy di harga ini, ya. Maka di M15 harus iya benar, ini MHV, maka di M15 di H1 harus ekstrim. Ya. Begitu juga kalau saya ingin entry di sini, saya ingin buy di harga ini. Ini adalah re-entry di 15, kita lihat dulu di 15. Nah, di sini RM, di sini M, MHV, maka di H1-nya harus, di M5-nya harus ini harus ekstrim. At least ekstrim, setidaknya ekstrim. Nah, satu setidaknya ekstrim. Karena di M15 kita ngambil MHV di sini, maka di M5 harus cari fase ekstrimnya. Ya, seperti itu. Oke, have a nice day. Bye bye.